Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Laras Purbo Pencalono, NIM A11 2020 12753. Di sini saya akan menjelaskan proyek bimbingan karir data science yang sudah saya buat. Langkah pertama yaitu mendownload dataset. Dataset diambil dari uji statistik publik dengan judul Hardissease. Untuk datanya yaitu, dalam langkah ini kita akan mengumpulkan data yang akan digunakan untuk analisis. Data yang diperlukan berasal dari Hungarian Institute of Cardiology. Dataset ini merupakan bagian dari kumpulan data penyakit jantung yang juga mencakup data dari Cleveland Clinic Foundation. Untuk pertama yaitu langkahnya import pandas, menetapkan opsi untuk menambahkan 100 kolom. Bisa kita lihat di sini. Data ini memiliki 294 rows dan 76 kolom, atau 294 baris dan 76 kolom. Data frame DF di atas berisi data Hungarian Institute of Cardiology. Dataset Hungarian ini mengandung 294 baris dengan 76 kolom, namun hanya 14 kolom yang biasanya digunakan dalam eksperimen. Data ini akan menjadi dasar analisis lebih lanjut dalam proyek ini. Langkah kedua yaitu menelaah data. Setelah berhasil mengumpulkan data dari Hungarian, langkah penting selanjutnya adalah melakukan penelaahan mendalam terhadap data tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memahami secara detail karakteristik dan struktur data yang kita miliki. Menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Bisa kita lihat, ada 5 baris dari data frame. Kedua yaitu menampilkan informasi dasar tentang data frame. Dari output di atas, kita dapat melihat struktur awal dari dataset. Dataset ini terdiri dari berbagai kolom yang mempresentasikan data pasien, termasuk usia, jenis kelamin, jenis nyeri dada, tekanan darah saat istirahat, kolesterol, dan lain-lain. Saat ini, setiap kolom diwakili dengan nomor kolom, dan kita perlu melakukan pemetaan nama kolom yang lebih deskriptif untuk kemudahan analisis. Yang ketiga yaitu analisis data. Setelah menelaah data, langkah penting berikutnya dalam proses analisis data adalah validasi data. Menampilkan tipe data untuk setiap kolom. Tipe data setiap kolom yaitu objek. 2. Mengubah len 9 menjadi NaN untuk mempermudahkan menghitung kolom yang kosong atau missing value. Dengan menjalankan kode di atas, kita telah mendapatkan persentase nilai yang hilang untuk setiap kolom dalam dataset. Hal ini memberikan kita wawasan tentang kolom mana yang mungkin memerlukan perhatian lebih dalam proses pembersihan data, seperti kolom persentase nilai hilang yang tinggi. Keempat yaitu menetapkan objek data. Setelah validasi data, langkah selanjutnya adalah analisis data dengan menetapkan objek data. Bisa kita lihat dari sini, menggunakan mapping dua relevan kolom. Menampilkan data untuk setiap kolom yang disesuaikan. Konversi ke tipe numerik untuk kolom seperti X. Konversi ke tipe kategorikal kolom seperti Z. Dan diubah ke tipe data kategorikal. Hal ini penting untuk analisis yang melibatkan kategori atau pengelompokan data berdasarkan atribut. 5 yaitu pembersihan data. Setelah berhasil menetapkan objek data dengan tipe data yang sesuai, kita kembali ke langkah pembersihan data. Ini adalah matriks dari data tersebut. Matriks kolerasi telah dibuat untuk mengevaluasi hubungan antar fitur di dalam dataset. Yang keenam yaitu konstruksi data. Sebelum melanjutkan, penting untuk memastikan bahwa semua kolom dalam dataset memiliki tipe data yang sesuai. Selanjutnya yaitu, ini adalah grafik distribusi target NUM. Kita melihat bahwa distribusi kelas target tidak seimbang. Untuk itu memungkinkan perlu dilakukan penanganan khusus seperti oversampling untuk menghindari bias dalam permodelan. Selanjutnya adalah menampilkan statistik deskriptif.
Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang data, termasuk rata-rata, median, dan standar deviasi. Selanjutnya yaitu mengecek distribusi dari setiap fitur numerik menggunakan histogram dan box plot. Selanjutnya yaitu modeling. Setelah preprocessing, kita beralih ke tahap permodelan. Kita bisa melihat di sini skenario standarisasi, membuat model KKN, evaluasi model, inisialisasi dictionary, confusion matrix, dan random forest. Kinerja keseluruhan. Random forest memiliki presisi dan recall yang tinggi untuk kelas 0, mirip dengan KNN, tetapi menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan untuk kelas-kelas lainnya. Di sini memakai XGBoost, confusion matrixnya. XGBoost menunjukkan kinerja yang serupa dengan random forest dan KNN untuk kelas 0 dengan presisi 0,82 dan recall 0,93, namun mengalami penurunan yang serupa. Ini adalah standarisasi setelah di oversampling. Kelas 0 presisi menurun sedikit menjadi 0,83, tapi recall turun menjadi 0,73. Meski begitu, skor masih relatif tinggi pada 0,78. Di kelas minoritas, ada peningkatan dramatis dalam presisi dan recall untuk kelas 1-4 dibandingkan dengan skenario standarisasi. Semua kelas menunjukkan skor F1 di atas 0,80 dengan kelas 4 mencapai skor F1 sempurna atau 0,89 atau 89%. Ada peningkatan keseluruhan dalam akurasi menjadi 0,83% yang menunjukkan bahwa sekitar 83% dari prediksi model adalah benar dengan menggunakan smooth. Confusion matrix memperlihatkan hasil yang lebih seimbang antara kelas dan distribusi yang lebih merata dari prediksi yang benar di semua kelas. Ini adalah random forest-nya. Akurasi di random forest meningkat menjadi 87%. Setelah analisis data dan pemodelan dibuat, selanjutnya yaitu stream untuk mendeploy ke Streamlit. Kesimpulan, setelah menganalisis hasil dari 3 skenario yang berbeda, standarisasi saja dengan smooth dan standarisasi dengan smooth plus terhadap 3 model mesin learning yang berbeda, yaitu KNN, random forest, dan XGBoost, kita dapat menarik berbeda kesimpulan mendalam. Untuk itu bisa dilihat dari sini. Selanjutnya yaitu hasil dari deploy Streamlit. Di sini ada usia, jenis kelamin, cispen type, serum kolesterol, dan lain-lain. Kita akan mencoba. Kita coba untuk memprediksi. Dari prediksi didapatkan orang tersebut memiliki kondisi sehat dengan akurasi 92,73%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.